Berarti kamu ikut demo waktu itu? Saya ikut demo kak, malah dihukum juga kak. 4 bulan saya di penjara. Sahabat podcast mahasiswa yang ada di luaran sana, ini merupakan episode pertama program mahasiswa berbicara. Dan malam ini peserta yang pertama ini yang kami undang dan datang ke podcast mahasiswa itu adalah Arkom. Nama lengkapnya adalah Darul Arkom. Siap. Dan seperti yang tertera di pamflet itu bahwa yang ingin kita angkat itu adalah kegelisahan. Dan sudah ada beberapa yang mendaftar, salah satunya adalah Arkom di sebelah kiri saya. Dan dia katanya gelisah tentang era 4.0 begitu ya. Betul. Nah, kegelisahan ini yang diceritakan nanti tentunya gitu kan. Apakah nanti akan benar-benar sesuatu yang menggelisahkan atau tidak ya? Teman-teman sendiri yang bisa menilai itu begitu ya. Nah, ya mungkin saya tidak akan banyak bertanya. Jadi sekarang saya persilakan saudara Arkom ini untuk menjelaskan apa yang menggelisahkan dari tema itu begitu. Baik. Terima kasih pertama kepada Kakak Ongki yang siap. sudah memberikan ruang terhadap saya, mengundang mahasiswa untuk berbicara Siap. di podcast mahasiswa pada kesempatan kali ini. Yang pertama di sini, kenapa saya mengambil tema seperti itu? Karena di zaman 4.0 saat ini, mahasiswa memang banyak yang kebingungan dan justru itu menjadi kegelisahan kepada mahasiswa yang katanya agen of change, yang katanya agen of social control, yang katanya agen gabungan seperti itu. Agen gabungan ya? Agen pulsa apa gitu ya? Iya, betul. Ketika kita tarik benang bahwa di era 4.0 ini, ketika di sini kita membahas tentang kebingungan mahasiswa, ditarik kepada media, saat ini mahasiswa banyak tertipu oleh media-media yang beredar, khususnya pada saat ini. Media yang jelek justru dibenarkan, dan media yang benar justru dijelekkan, seperti itu. Contoh kepada ruang lingkup kampus, ketika ada suatu permasalahan dalam kampus, itu media menulis dengan ini itu. Kebenarannya tidak sesuai dengan fakta yang ditulis oleh media, sehingga mahasiswa itu banyak tertipu. Kebenaran yang hakiki itu bisa disalahkan, sedangkan yang salah itu bisa dibenarkan oleh media. Karena kita ketertinggalan di 4.0 saat ini. Jadi ketertinggalan dimaksud mereka tidak bisa menyesuaikan. Iya. Jadi kecerdasan mereka tidak sampai. Tidak sampai seperti itu. Iya. Ketika ditanyakan tupoksi mahasiswa apa, mencari kebenarannya langsung. Tapi nyatanya hanya bisa membaca media recehan saja, tidak mencari faktanya yang sebenarnya itu seperti apa. Artinya termakan hoax lah. Termakan hoax seperti itu. Pernah punya teman termakan hoax? Pernah Kak. Gimana ceritanya? Ceritanya begini. Waktu aksi demonstrasi besar-besaran di kampus IAIN, Yang isunya tentang apa itu? yang isunya UKT. UKT. Ya. Sedangkan di situ bukan hanya UKT saja yang dibahas, melainkan ada 7 tuntutan. Dan media itu cuma menyalahkan mahasiswa. Sedangkan ini ranahnya bukan hanya fokus kepada UKT saja, namun kepada pendidikan, dikomersialkan oleh pihak kampus, dan fasilitas harus disediakan terhadap mahasiswa. Itu tidak ditulis oleh media, hanya ditulis dan dikatakan bahwa mahasiswa ini menekan untuk turunkan UKT. Sedangkan ada 7 tuntutan di situ. Nah, di sini pertanyaannya, kenapa media saat ini itu bisa tidak benarkan hal yang benar seperti itu. Sedangkan media di era 4.0 ini harus memihak terhadap kebenaran seperti itu, Kak. Makanya kebingungan mahasiswa saat ini itu, yang benar ini yang mana sih? Media yang benar nih yang mana? Jadi mahasiswa makin bingung. Makin bingung, Kak. Seperti itu. Jadi akhirnya karena bingung tidak menemukan kebenaran yang mana? Tidak menemukan kebenaran yang hakiki. Malah itu justru terus salah, Kak. Efeknya mahasiswa pikirannya kocar-kacir. Kocar-kacir dan berpecah, Kak. Seperti itu. Terpecah dalam maksud? Terpecah dalam maksud ada yang pro, ada yang kontra, seperti itu. Jadi akhirnya rawan gesekan juga. Gesekan juga. Jadi awalnya dari bingung tidak tahu mana yang benar, kocar-kacir,
pecah, jadi akhirnya pro dan kontra. Iya, pro dan kontra. Konflik akhirnya. Konflik Kak, seperti itu. Makanya Jadi kemarin gimana? Lebih banyak mendukung yang mana mahasiswa ketika aksi itu? Karena diyakini atau tidak ya. Ini keyakinan ini soal iman. Iya, siap. Jadi pada waktu aksi di kampusmu itu, jadi lebih banyak yang setuju atau tidak sebenarnya? Lebih banyak Yang kamu dengar sendiri di lingkungan. yang saya dengar, lebih banyak yang tidak setuju Kak. Seperti Karena? itu. Karena termakan hoax itu. Termakan dengan isu recehan menurut mahasiswa yang milenial sekarang, isu recehan Kak. Jadi mungkin karena yang tampak waktu itu adalah perusakan. Iya, itu yang tampak. Tapi di media itu tulisannya hanya mahasiswa menuntut untuk turunkan UKT, sedangkan ada 7 tuntutan di situ. Oke. Aspirasinya banyak. Aspirasinya banyak Kak, seperti itu. Oke. Jadi artinya hari ini yang menggelisahkan bagi kamu karena kamu gelisah gitu ya. Berarti kan harus ada jalan keluar. Jadi betul. jalan keluarnya apa menurut kamu gitu? Bagi saya sebagai mahasiswa jalanan seperti itu, karena saya hidup di ruang lingkup jalanan, mencari fakta dan kebenaran, maka di era 4.0 ini para pengguna media, khususnya media sosial, ketika kita melihat sesuatu dari satu sisi saja, maka kita akan kocar-kacir seperti itu. Maka di sini media yang sebenarnya berperan terhadap masyarakat atau kebenaran khususnya ini bisa menulis dan memberikan informasi kepada publik yang sebenarnya, bukan hanya berpihak kepada sang penguasa seperti itu Kak. Agar yang namanya revolusi itu, yang katanya mahasiswa agen of change, agen perubahan, itu bisa terlaksana, tercapai di era reformasi saat ini Kak, seperti itu. Dan ternyata tidak tercapai. Ternyata tidak tercapai Kak. di era 4.0 justru makin bingung. Makin bingung Kak, seperti itu. Iya. Jadi mahasiswa berarti hari ini bukan semakin cerdas, semakin bingung. Makin bingung. Memilih informasi saja tidak bisa gitu. Tidak bisa. Oke. Jadi gimana ini teman-teman mahasiswa ini? Jadi kegelisahan dari Arkom ini teman-teman gimana ini? Kok nggak bisa kok nggak bisa membedakan mana kebenaran dan mana yang tidak benar begitu ya? Betul, Jadi Pak. itu kegelisahan dari saudara Arkom bahwa di era 4.0 itu dari saking banyaknya media yang mungkin media banyak ya media bisa story WA sekarang sudah dianggap kebenaran kan? Betul Kak. Jadi hanya modal upload story aja ada captionnya udah dianggap benar. Sudah dianggap benar. Jadi misalnya ada video terus kemudian ada buaya terus di captionnya ini terjadi di Sumeneb, orang sudah percaya. Sudah percaya Kak. Padahal tidak. Seharusnya begitu ya. Iya, seharusnya mencari tahu kebenarannya dulu seperti apa. Sehingga tidak bisa menjustis bahwa si A ini salah seperti itu Nah, Kak. pertanyaannya sekarang kamu kenapa bisa membedakan? Artinya kenapa kamu tidak seperti mereka kebanyakan gitu. Ini Artinya apa yang melatar belakangi kamu bisa berpikir saya harus mencari kebenaran daripada harus percaya. Kenapa latar belakangnya jadi? mungkin ini sedikit kisah Kak dari saya awal mula jadi mahasiswa. Karena di situ saya memang mengemban amanah dari orang tua bahwa ketika kamu di perguruan tinggi nak, maka kamu harus bisa menjadi orang yang akademis. Orang yang pencipta seperti itu. Entah itu menciptakan apa saja, yang penting kesuksesan terhadap dirimu sendiri. Nah, saat proses itu ada satu senior saya, ini di organisasi ekstra saya Kak, mengatakan bahwa kebenaran yang hakiki itu harus dicari tahu dan dimendalami. Entah itu kebenaran dari agama, entah itu kebenaran dari apapun lah yang menyangkut kebenaran harus digali lebih dalam sampai ke akar-akarnya. Jadi artinya jangan mudah percaya. Jangan mudah percaya Kak. Seperti itu. Jadi berarti dorongannya adalah pertama orang tua. Orang tua. Yang nomor 2 adalah senior. Senior. Jadi jangan-jangan yang termakan hoax tidak punya senior. Iya, juga sih. Bisa jadi kan, bisa jadi. Artinya bisa kalau melihat track recordmu, ya orang tua juga support sistemnya gitu kan. Kemudian juga senior-senior yang mengarahkan bahwa kebenaran tidak bisa kemudian disimpulkan dengan hanya satu kali memandang kan begitu. Betul Kak. Jadi akhirnya kamu mencari itulah. Dan tidak mudah percaya. Tidak mudah percaya Kak. Rasa curiga tetap ada. Gitu. Jadi kamu ketemu fakta kamu nggak langsung percaya. Saya cari tahu dulu begitu ya. Iya Kak. Seperti itu. Kamu tidak mencoba untuk mempengaruhi teman-teman kamu agar juga seperti kamu gitu. Kemarin saya pernah Kak. Tapi yang namanya
sudah doktrinasi dari awal Kak. Maksudnya doktrinasi keras terhadap mahasiswa baru khususnya. Bahwa kalau yang dikatakan media ini benar sepenuhnya seperti itu. Sehingga ruang lingkup yang diberikan oleh kampus khususnya terhadap saya sendiri itu kayak seakan-akan tidak ada ruang Kak untuk meyakinkan mahasiswa baru itu bahwa itu hoax seperti itu. Bahwa itu belum tentu kebenaran yang hakiki seperti itu. Iya Kak. Mereka lebih percaya ya sudah ini kebenarannya. Iya gitu. itu. Ya makanya jadi kan ya itu kegelisahan mungkin yang jadi PR kepada siapapun. Jadi memang kata saudara Arkom itu menjelaskan apa yang benar kepada teman-temannya itu sulit sekali. Sulit. Jadi ya harus ditelusuri juga support sistemnya itu bagaimana mereka kan. Tapi kita tidak dalam rangka menghakimi mereka. Betul Kak, betul. Karena sekali lagi tadi temanya adalah kegelisahan kan? Ya, kebingungan Kak. Dan sampai hari ini kamu tetap gelisah itu. Tetap gelisah Kak. Artinya kamu benar-benar masih hari ini masih ada teman-temanmu yang seperti itu. Iya ada Kak. Harus diluruskan lah kembali Kak, agar tidak mudah termakan hoax seperti itu. Tapi di luar kampus kamu menemukan juga teman-teman kamu di luar? Ada juga di luar kampus Kak. Ada. Bahwa di media sosial pun teman-teman mahasiswa itu juga banyak yang percaya terhadap media. Itu di media sosial pun, aktif di WA, Instagram, Facebook dan semacamnya. Di lapangan juga pun teman-teman mahasiswa juga sepenuhnya percaya terhadap media yang awalnya muncul itu Kak, seperti itu. Ketika ada media yang kontra terhadap media yang awal, maka itu tidak akan diberikan ruang media yang mengatakan yang kebenaran sebenar-benarnya itu. Jadi yang di awal yang dipegang. Yang di awal yang dipegang Kak. Jadi akhirnya sulit juga ya. Akhirnya sulit juga. Tapi kamu tidak mencoba untuk membangun ruang diskusi atau dengan teman-teman kamu mengadakan forum atau apa? Kalau untuk ruang lingkup internal di ekstra saya, di organ ekstra saya, mungkin sedikit keseluruhan lah 99% teman-teman mahasiswa itu mengerti yang kebenarannya itu seperti apa. Seperti itu. Tapi yang non organ dan semacamnya itu teman-teman mahasiswa baru khususnya itu kayak termakan hoax seperti itu Kak. Jadi berarti kamu sering berdebat dengan teman-teman kamu berarti? Sering Kak. Malah saya sering ada 5 lawan 1 gitu, ada 2 lawan 1. Tapi saya ladeni Kak. Karena memang betul-betul memperjuangkan hak mahasiswa, hak orang tua mahasiswa. Itu seperti Jadi itu. yang pernah kamu debatkan apa dengan teman-teman kamu? Yang pernah saya debatkan apakah gerakan yang saya lakukan itu salah seperti itu. Kamu berarti kamu ikut demo waktu itu? Saya ikut demo Kak, malah dihukum juga Kak. 4 bulan saya di penjara. Kamu masuk penjara? Masuk penjara Kak, bersama dengan presmanya juga jajarannya. Jadi kamu salah satu dari yang dihukum? Betul Kak. 4 bulan? 4 bulan Di penjara? di penjara sesuai dengan prosedur hukum Kak. 4 bulan atau 6 bulan maksimal. Dan sekarang bisa keluar? Kan prosedur hukumnya 4 bulan Kak. Ada apa ya namanya, mungkin Pak Rektor itu berkenan hati untuk mungkin melepaskan, diberikan sanksi di kampus saja seperti itu. Terus di kampus kamu diperbolehkan masuk? Sebagian diperbolehkan. Kalau untuk kaprodi saya memang di skorsing Kak, seperti itu. Di skorsing berarti kamu nggak kuliah? Kuliah, tapi cuma di mata kuliah kaprodi saja. Yang tidak boleh? Iya. Berarti kamu harus ngulang? Iya Kak. Tahun depan? Ya, tapi bagi saya itu nilai di dalam kampus itu ijazah itu nomor 27 Kak. Yang pertama ini harus merebut keadilan Kak. Bagi saya seperti itu. Jadi kamu ditahan dengan berapa orang? 7, tapi yang ditahan tuh 5. Sebekorlap, terus anggotanya, terus yang 2 ini masih buron seperti itu. Sekarang masih buron? Masih buron Kak. Jadi berarti yang pernah ditahan 5? 5. Duanya masih buron? Masih buron. Berarti proses hukumnya belum selesai? Belum selesai Kak. Jadi kamu sudah keluar duluan? Iya. Sorry, jadi pertanyaannya sekarang gimana rasanya di penjara? Kalau menurut saya Sorry, jadi pertanyaan ini tidak bermaksud memojokkan. betul. Jadi ini saya pikir menjadi mahasiswa di penjara itu pengalaman yang berarti, apalagi track recordnya bukan karena mencuri atau mesum ya. Betul. Tapi karena memperjuangkan tadi yang dimaksud adalah beberapa tuntutan seperti UKT dan seterusnya, 7 tuntutan yang lain, dan kemudian gara-gara itu kamu
dimasuk ke penjara. Jadi gimana rasanya, dalam arti bukan mengejek ya. Jadi artinya kondisi kamu ketika di penjara, psikis kamu gimana waktu itu? Mungkin kalau berbicara tentang psikis sangat terpukul Kak. Tapi kalau berbicara keadaan, saya tenang-tenang saja. Karena yang namanya perjuangan memang harus ada yang dikorbankan Kak. Satu sel waktu itu? Satu sel. 5 orang? 5 orang. Itu di dalam itu memiliki kamar sendiri kita, mahasiswa. Beda dengan napi yang lain seperti itu. Jadi kamu di lapas atau di Polres? Di Polres Kak. Selama 4 bulan? Iya 4 bulan. Makanya gimana? Makannya enak di dalam. Pengayoman mitra kepolisian ini sangat luar biasa. Saya apresiasi terhadap mitra kepolisian. Karena menjaga mahasiswa tidak disentuh sama sekali Kak. Oke, kamu kan jadi tersangka artinya. Iya tersangka. Dan apa yang kamu lakukan waktu demo? Waktu demo saya sempat menghancurkan kaca Kak. Dengan batu ya, yang terekam di video. Nah tentu mereka, kembali ke konteks itu, tentu mereka teman-teman yang tidak tahu ya mungkin kurang memahami juga. Kata kamu tadi belum benar-benar mana yang benar, mana yang diperjuangkan, situasinya bagaimana kan begitu kan. Kak. Pandangan teman-teman ke kamu ketika ketemu apa tetap miring hari ini? Ada sebagian yang miring, ada sebagian yang mengapresiasi Kak. Seperti itu. Iya. Ketika kamu baru keluar, kamu gimana ketemu sama teman-teman? Artinya apakah kamu lebih dahulu bertemu dengan orang yang memandang miring atau yang mensupport? Yang mensupport Kak, terutama. Karena tanpa support dari mereka saya juga down Kak. Seperti itu. Nah, ketika saya down, ada yang mensupport saya bahwa ini bentuk totalitas perjuangan. Karena mengaca dari bukunya Tan Malaka itu Kak, dari penjara ke penjara yang lain seperti itu. Ya, saya juga mikir ya kembali tadi, kalau di penjara gara-gara mencuri itu baru celah ya. Iya betul. Tapi kan ini konteksnya mahasiswa yang memperjuangkan. Tapi waktu itu ketika aksi menghancurkan itu memang dikoordinir atau enggak sebenarnya? Ya memang ada instruksi dan juga saya refleks Kak. Maksudnya karena sudah sampai menginap Kak, mahasiswa itu menginap untuk ditemui. Bermalam 2 hari di kampus kita itu, Presma dan jajarannya, terus saya dan anggota saya. Tapi tidak ditemui juga Kak. Itu atas nama intra atau ekstra? Intra Kak. Jadi kamu masuk intra apa di kampus? Intra HMPS saya. Udah HMPS? Iya. HMPS? HKI. HKI ya. Iya. Dan itu mungkin sekarang jadi pengalaman yang berarti. Betul Kak, alhamdulillah. Dan saya yakin mentalnya yang belum di penjara itu masih kalah jauh kepada mereka yang sudah di penjara. Tidak juga. Karena memperjuangkan. Tadi sekali lagi orang lihat penjara aja takut. Kamu sudah masuk ya? Betul. Tidak, tempatnya orang-orang baik di dalam sana Kak. Saya pastikan. Dan sekarang kamu sudah jalan dari sejak ditahan sudah berapa bulan ya, dan sudah ketemu sama teman-teman ya. Betul Kak. Dan tadi poinnya di awal kegelisahan bahwa kamu menjadi korban sudut pandang yang kurang benar. Iya. Sudut pandang miring. Seperti itu Kak. Oke. Dan itu yang sangat menggelisahkan. Sangat gelisah Kak bagi diri saya Kak. Oke. Dan apa yang kamu sampaikan ke kader-kader kamu? Mungkin kalau kamu kan semester 5 ya? Iya Kak. Sudah senior. Iya ada. Saya berpesan seperti ini Kak. Sendiri itu membaca, berdua kita diskusi, bertiga kita aksi. Namun aksi kita jangan sampai anarkis. Karena berakibat fatal terhadap diri kita sendiri. Ketika kita anarkis, maka kita akan berada di balik jeruji besi. Seperti itu Kak. Pelajaran pentingnya. Iya, pelajaran penting. Dan yang kamu alami sendiri. Betul Kak. Betul. Jadi pada waktu panas-panasnya aksi demo, banyak, tentu saya juga mengikuti media sosial. Banyak juga yang mengecam, ada juga yang menyayangkan gitu kan. Namun kan terlepas dari itu, apapun itu pengalaman berharga bagi kamu. Betul Kak. Pengalaman berharga. Jadi anggaplah kalau masih kamu semester 4 ke 5 ini kan masih setengah perjalanan ya. Perjalanan Kak. Jadi kalau semester 7 mungkin sudah wajar karena sudah berani gitu. Betul. Okay. Jadi yang 5 orang itu rata-rata semester 5. Ada yang semester 3. Ada semester 3. Ada semester 3. Dan itu dikeluarkan bersama-sama ya. Dikeluarkan bersama-sama. Ya mungkin mereka juga sama ya, menjadi korban pandangan miring juga. Betul. Tapi sekali lagi ya itu pengalaman yang mungkin tidak semua orang ya. Ya mau dianggap pengalaman baik, ya mungkin baik karena pengalaman pelajaran bagi diri sendiri, mau dianggap buruk juga mungkin iya karena juga ada tindakan yang keliru begitu ya. Namun yang pasti
yang kamu inginkan, yang menggelisahkan adalah ketika informasi tidak utuh. Betul Kak. Oke. Nah, untuk itu saya ingin kamu juga bersuara. Jadi 7 tuntutan itu apa saja biar juga yang menonton tidak hanya tahu itu UKT gitu ya. Oh, baik. Yang kamu ingat itu apa saja yang kamu tuntut? Yang pertama kita menuntut pendidikan itu jangan diperjualbelikan, dengan diperdagangkan. Itu ada kasusnya di IAIN? Ada, karena yang mahasiswa baru ini bayar UKT utuh. Seperti itu Kak. Kan seharusnya ketika berbicara keadilan, maka UKT itu sama rata terpotong semua dari semester 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, ini semester 1 tidak terpotong Kak. Itu pertama. Ada indikasi di komersial. Dugaan ya, iya, dugaan terindikasi. Yang kedua, fasilitas kampus kan kemarin itu masa Covid. Kita lebih menggunakan terhadap e-learning, server dan sebagainya. Itu harus memenuhi kebutuhan mahasiswa. Tapi nyatanya servernya masih numpang Kak terhadap kampus lain seperti itu. Mana ini? Itu dipastikan numpang. Dipastikan numpang Kak Iya, gitu. iya. Yang ketiga, seharusnya fasilitas kampus di masa PPKM kemarin, Covid PPKM itu harus dirasakan mahasiswa, entah itu gantian masuk enggak. Tapi ini tidak. Dan yang keempat, demokrasi di kampus ini sangat miris Kak, sistem kerajaan. Seharusnya demokrasi demokrasi itu kita harus memilih hak suara itu sepenuhnya mahasiswa semua. Tapi ini hanya orang-orang tertentu yang dapat memilih seperti itu. Orang tertentu mahasiswa atau dosen? Ormawa Kak, ormawa itu yang memilih suara, yang mendapat hak suara. Seharusnya kan semua mahasiswa Iya, Kak. iya. Dan yang kelima Kak, ini menyangkut kepada ranah internal, bahwa yang dimana ormawa ini memang harus difungsikan dengan maksimal mungkin. Kayak anggaran itu harus dicairkan kan, seperti itu Kak. Ketika ormawa menggelar acara itu harus dicairkan kan, itu tidak ada. Dan yang saya ingat kembali lagi ya ini UKT itu kita bukan menuntut 50%, tapi di media itu 50%. Kita menuntut bagi semester 3 itu 25%, karena bagi maba itu juga harus terpotong 20% minimal. Karena lebih besar, ada UKT 1, 2, 3, 4, 5. Di maba ini rata-rata 2 juta ke atas Kak. Ini sangat memukul terhadap ekonomi pada saat pandemi para wali mahasiswa. Pandangan mahasiswa ya, teman-teman mahasiswa yang melakukan gerakan gitu ya. Iya Kak, sangat terpukul. Orang tuanya banyak yang mensupport Kak, wali mahasiswa ini dengan adanya gerakan itu. Kalau perlu Dek, saya juga ikut demo loh. Ini lain cerita kalau kampus di demo orang luar kan seperti itu Kak. Biar mahasiswa yang bergerak seperti itu. Jadi memang dinamika kampus itu memang terkotak-kotak ya. Ada yang non organisatoris. Iya. Tentu tidak memahami jalannya organisasi. Mereka yang akademis tidak memahami jalannya mereka yang aktivis gitu kan. Jadi memang dari dulu ketika saya kuliah juga kita memang, saya dan teman-teman sering menemukan yang gesekan-gesekan seperti itu, dan ternyata sampai hari ini juga masih ada yang terkotak-kotak, ada yang ketika ada apa-apa langsung percaya gitu kan. Tetapi pasti juga ada lah yang mensupport, yang mengerti dan mengajak kamu diskusi gitu ya, dan juga bahkan mungkin belajar dari kamu. Insya Allah ada Kak. Jadi sekarang kelima-limanya sudah Keluar, alhamdulillah. Iya kan, sudah keluar ya, dan sudah tentu saya lihat Presmanya juga sudah aktif hari ini. Sudah aktif. Ya, sudah aktif kemana-mana, isi acara juga. Mungkin kamu juga di HMPS juga aktif juga ya. Iya, alhamdulillah Kak. Nah, tinggal yang 2 orang ini nggak ketemu sama. Tidak ketemu. Padahal itu kan juga teman seperjuangan. Teman kan? seperjuangan Kak. Jadi pesannya jangan anarkis. Jangan anarkis. Satu cuma anarkis. Jadi kamu tidak niat anarkis waktu Tidak itu, niat anarkis, karena memang Kak. terbawa. Terbawa. Seperti itu. Jadi ini mahasiswa yang saya pikir memiliki pengalaman berarti yang bisa dijadikan pemantik perjuangan-perjuangan ke depan gitu kan. Yang paling penting yang menurut saya dari kegelisahan Arkom ini adalah jangan mudah gitu percaya dan menyimpulkan sesuatu. Betul. Karena konteks dari sesuatu itu tidak sesempit apa yang kita lihat sepintas itu kan. Betul Kak. Jadi mungkin itu saja yang bisa kita diskusikan ya. Siap. Terima kasih Arkom, terima kasih sudah datang ke podcast mahasiswa dan sudah berani dan sudah berapi-api dari awal menjelaskan